Pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana datangnya kekayaan sebuah negara? Pada abad ke-18, ketika Eropa sedang mengalami revolusi industri, muncullah sebuah kelompok pemikir ekonomi yang unik di Prancis. Mereka dikenal sebagai kaum fisiokrat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk kita kenalan dulu dengan kelompok satu. Halo, kenalin, aku Nadia. Aku Syafira. Aku Salwa. Aku Adinda. Aku Faisal. Aku Nafi. Kata-kata hari ini. Wisuda adalah impian setiap mahasiswa. Namun, kita perlu berjuang semester demi semester untuk mewujudkannya. Jangan pernah mengeluh, mahasiswa tingkat akhir tidak perlu berkeluh kesah. Itu hanya akan memperlambat proses. Lebih baik, bangkit dan kejar cita-cita hingga wisuda tahun ini tepat waktu. Lanjut. Aku Dina. Kata-kata hari ini. Tugas pasti berlalu. Berlalu lalang. Seru, asyik, menyenangkan apalagi kalau bukan Dufan. Semoga yang disemogakan tersemogakan. Jadilah dirimu sendiri karena orang lain gak ada yang mau jadi kamu. Akan hadapi semua masalah tapi sambil nangis. Sudah dulu ya, lanjut. Aku Ima. Yuk langsung saja kita masuk ke materinya. Aliran fisiokratisme berasal dari kata fisik atau alam dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan. Yang berarti mereka percaya pada hukum alam atau believers in the rule of nature. Kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan adalah sumber daya alam. Aliran ini dikembangkan oleh sekelompok ekonom dari Prancis pada sekitar abad ke-18. Salah satu yang terkenal adalah François Quesnay, yang percaya bahwa kekayaan bangsa-bangsa hanya berasal dari nilai produk pertanian atau pengembangan lahan. Quesnay memiliki karya terkenal yaitu buku Tableau Économique yang menggambarkan sistem perekonomian suatu negara seperti layaknya kehidupan biologis tubuh manusia. Antara satu bagian tubuh dengan bagian lain membentuk suatu kesatuan yang harmonis. Aliran ekonomi fisiokrat adalah yang pertama melihat tenaga kerja sebagai satu-satunya sumber nilai. Namun, bagi para fisiokrat, hanya tenaga kerja pertanian yang menciptakan nilai ini dalam produk-produk masyarakat. Semua industri dan pekerjaan non-pertanian hanya dianggap sebagai pelengkap untuk tenaga kerja pertanian. Fisiokrat memandang produksi barang dan jasa setara dengan konsumsi surplus pertanian karena sumber daya utama berasal dari otot manusia atau hewan dan semua energi berasal dari surplus dan produksi pertanian. Menurut Quesnay, masyarakat terbagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama, kelas masyarakat produktif, yaitu masyarakat yang aktif mengolah tanah seperti pertanian dan pertambangan. Yang kedua, kelas tuan tanah. Yang ketiga, kelas yang tidak produktif atau kelas steril terdiri dari saudagar dan pengrajin. Yang keempat, kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Quesnay percaya bahwa seluruh kegiatan manusia harus dibawa ke dalam harmoni dengan hukum alam. Hukum alam yang penuh dengan keselarasan dan keharmonisan berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun atau bersifat kosmopolit. Quesnay menganjurkan agar kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah harus ditujukan terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani, bukan memberi hak-hak khusus kepada pemilik tanah dan para saudagar selama ini yang dinikmati di bawah pemerintahan merkantilisme. Fisiokrat menerapkan single tax, yaitu pajak yang hanya dikenakan kepada pemilik tanah. Pajak yang dianjurkan tinggi supaya orang tidak mempunyai keinginan untuk menguasai tanah berlebihan. Keynes mengecam kebijaksanaan ekonomi Colbert dengan mengatakan bahwa seorang menteri tidaklah pantas mengeluarkan kebijaksanaan hanya didorong oleh kecemburuan terhadap keberhasilan perdagangan Belanda dan keindahan industri barang-barang mewah. Hal ini hanya akan menjebloskan negara Prancis dalam kebodohan yang amat dalam, di mana rakyat hanya bisa
bicara mengenai dagang dan uang. Pada intinya, terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki aliran fisiokrat, yaitu pertama, mengacu pada tatanan alami atau natural order yang memungkinkan manusia untuk hidup bersama. Konsep tatanan alami ini berasal dari Cina. Orang Cina percaya bahwa akan ada pemerintahan yang baik hanya ketika ada harmoni yang sempurna antara jalan manusia atau lembaga pemerintah dan jalan alam atau tatanan alam. Kedua, semboyan laissez-faire dari Vincent de Gournay yang artinya biarkan orang berbuat seperti yang mereka sukai tanpa campur tangan pemerintah. Semboyan ini mengisyaratkan bahwa pemerintah harus membatasi diri dalam intervensinya dalam perekonomian yang jelas bertentangan dengan kaum merkantilis maupun feodalis. Ketiga, kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi ini adalah komponen yang penting. Mereka menyatakan bahwa tuan tanah harus menikmati 2/5 pada surplus tanah. Jika tidak, mereka akan mengambil tanah itu dari para pembudidaya. Keempat, modal investasi. Modal investasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Waktu berlalu sampai tiba waktunya pada tahun 1768, di mana pengaruh serta dampak budaya dan politik dari aliran fisiokrat telah mengalami kemerosotan dan mulai menyusut. Nah, sejak saat itu teori-teori Quesnay sering mendapat kritikan dari berbagai kalangan di Perancis. Sekalipun perekonomian Perancis tidak menjadi lebih baik, namun Fisiokrat telah memberikan sumbangan yang bermakna bagi perkembangan ilmu ekonomi, terutama dalam semboyan laissez-faire. Fisiokrat mengubah perhatian para ekonomi kepada masalah peranan pemerintah dalam perekonomian yang didasarkan pada persaingan bebas dan kebebasan memilih serta membuat keputusan. Gimana? Udah pada paham belum nih terkait materi ini? Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak video kami. Sampai jumpa lagi. Malam-malam terkena batu, anak senang nonton Teletubbies. Kulihat teman-teman sudah ngantuk. Tenang saja, penampilan saya sudah habis. Bang Rahmat datang dengan berani ke dokter untuk mencabut gigi. Izinkan saya mengakhiri video ini. Jangan kangen, besok ketemu lagi. Datang Nak Budi bertanya-tanya, mengapa kotor itu tidak bersih? Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.